Liska Alvini Trami, NIM 111330091. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Fleksibilitas Produk dan Kekuatan Modal terhadap profitabilitas UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, ada isu dan masalah penelitian. UMKM di masa lampau terbukti mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Namun, pada saat pandemi COVID-19 ini, kenyataannya justru malah berdampak sangat besar pada kemampuan bertahan untuk UMKM di Indonesia. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sementara UMKM membutuhkan interaksi masyarakat dalam aktivitasnya. Pada saat itu kemampuan UMKM dalam memperoleh laba selama masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada faktor yang mempengaruhi profitabilitas UMKM selama masa pandemi COVID-19 ini. Di masyarakat juga membutuhkan UMKM dan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Terus skala produksi dan penjualan kecil sehingga kekuatan modal menentukan kemampuan memperoleh laba dan bertahan. Udah, Pak. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam memperoleh laba selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kebijakan PKM terhadap profitabilitas UMKM. Yang kedua, yang bawahnya Pak. Yang kedua, mengetahui pengaruh fleksibilitas produk terhadap profitabilitas UMKM. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kekuatan produk terhadap profitabilitas UMKM. Kontribusi penelitian. Yang pertama, diharapkan dapat menggambarkan kondisi tingkat profitabilitas UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan wawasan terkait faktor yang mempengaruhi profitabilitas, terutama pada kondisi khusus seperti masa pandemi COVID-19 ini, sehingga merupakan kebaruan dari ilmu pengetahuan di bidang manajemen. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, UMKM yaitu perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang sedikit dengan jumlah bervariasi antar negara. Itu diambil dari Tambunan 2002. Profitabilitas yaitu kemampuan sebuah usaha UMKM dalam memperoleh laba dengan mengolah seluruh aset yang dimilikinya, diambil dari Tambunan 2002. Yang ketiga, fleksibilitas produk, yaitu kemampuan dari sebuah usaha untuk dapat secara cepat dan ekonomis mengubah produk yang dihasilkan agar dapat sesuai dengan pasar permintaan konsumen, diambil dari Tambunan 2002. Yang keempat, kebijakan PKM, kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melakukan pembatasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan secara berkelompok dan melakukan tatap muka secara langsung. Terus ada kerangka pemikiran teoritis. Itu ini
ada kebijakan PKM, terus fleksibilitas produk, kekuatan modal, yang mempengaruhi di profitabilitas. Yang kebijakan PKM atau H1 itu kebijakan PKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas UMKM. Yang kedua, fleksibilitas produk atau H2 itu hipotesis fleksibilitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas UMKM. Yang ketiga, kekuatan modal atau H3 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas UMKM. Ini keterangannya yang tadi, Pak. Oke. Terus ada metode penelitian dan teknik analisis. Termasuk dalam jenis metode ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan jenis data berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 116 orang. Dengan teknik sampel yang digunakan adalah metode random sampling, di mana sampel ditentukan secara acak sesuai dengan kriteria populasi. Terus penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terkaitnya secara arah hubungan itu terjadi. Terus teknik analisisnya terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linear berganda. Ini hasil uji validitas dan reliabilitas data. Ini adalah tabel dari hasil analisis penelitian yang kemarin. Yaitu berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas terbukti masing-masing variabel memiliki nilai KM lebih dari 0,5 dengan masing-masing indikatornya memiliki nilai loading factor lebih dari 0,4. Sementara hasil uji reliabilitas terbukti masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,5. Deskripsi variabel profitabilitas UMKM. Ini tabel yang didapat dari hasil penelitian kemarin. Secara keseluruhan, responden menilai kemampuan profitabilitasnya pada masa pandemi COVID ini cukup rendah. Dari 5 indikator profitabilitas, indikator dengan penilaian terendah adalah kemampuan mempertahankan tingkat penjualan dengan stabil. Sedangkan indikator dengan penilaian tertinggi adalah tidak adanya rencana pengurangan karyawan.
ini deskripsi variabel kebijakan PKM. Ini tabel dari hasil penelitian kemarin, yaitu secara keseluruhan responden menilai kebijakan PKM yang diterapkan pemerintah dengan kondisi yang cukup rendah. Dari ketiga indikator, responden merasa tidak setuju bahwa kebijakan PKM tidak memiliki pengaruh terhadap penjualan. Responden juga tidak setuju apabila mereka tidak merasakan kekhawatiran kebijakan PKM itu dilanjutkan. Terakhir, para responden merasa tidak setuju kalau tidak membutuhkan adanya kebijakan penambahan modal dari pemerintah untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Deskripsi variabel profitabilitas UMKM. Ini tabel dari hasil penelitian kemarin. Secara keseluruhan, responden menilai kemampuan profitabilitasnya pada masa pandemi COVID-19 cukup rendah. Dari 5 indikator profitabilitas, indikator dengan penilaian terendah adalah kemampuan mempertahankan tingkat penjualan dengan stabil. Sedangkan indikator dengan penilaian tertinggi adalah tidak adanya rencana pengurangan karyawan. Deskripsi variabel kebijakan PKM. Ini tabel dari hasil penelitian kemarin. Secara keseluruhan, responden menilai kebijakan PKM yang diterapkan pemerintah dengan kondisi yang cukup rendah. Dari ketiga indikator, responden merasa tidak setuju bahwa kebijakan PKM tidak memiliki pengaruh terhadap penjualan. Ini tadi sudah ya? Hah? Ini tadi sudah belum? Belum ya? Belum. Oke, ya lanjut. Responden juga tidak setuju apabila mereka tidak merasakan kekhawatiran kebijakan PKM dilanjutkan. Dan yang terakhir, para responden merasa tidak setuju kalau tidak membutuhkan adanya kebijakan penambahan modal dari pemerintah untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Ini udah, Pak. Nah, ya makanya. Ini sudah kan? Ini sudah juga ya? Sudah. Nah, ini sekarang. Coba silakan dilanjutkan ya penjelasannya. Ini hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan kalau kita mau melakukan analisis multivariate, atau tujuannya untuk memastikan bahwa data variabel yang mau dianalisis itu layak untuk dianalisis. Terus gimana? Bentar, Pak. Bingung. Kalau bingung kan kamu yang ngerjakan. Dilanjut ya. Iya, Pak. Itu bacanya gimana?
Yang pertama itu tabel yang pertama itu hasil uji Kolmogorov-Smirnov atau normalitas, yaitu di situ memperlihatkan bahwa berdasarkan itu diperoleh nilai Z sebesar 1270 dengan signifikan Z sebesar 0,79. Syarat normalitas data adalah nilai signifikan Z lebih dari 0,5. Nah, itu terbukti bahwa terbukti bahwa dapat disimpulkan data penelitian itu memenuhi syarat normalitas data. Terus yang ke tabel yang kedua itu syarat nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF itu kurang dari 10. Nah, hasil pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa variabel bebas penelitian telah memenuhi syarat multikolinearitas, sehingga variabel bebas penelitian telah terbebas dari masalah multikolinearitas tersebut. Terus tabel yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Itu terbukti memenuhi syarat, yaitu pola tidak beraturan, terus berada di atas dan bawah titik 0 garis vertikal. Yang ketiga berada di kanan dan kiri titik 0 garis horizontal. Gitu, Pak. Terus ada hasil analisis regresi linear ganda. Di sini berdasarkan uji F diketahui signifikan F kurang dari 0,05 sehingga model penelitian dinyatakan layak. Nilai adjusted R-square 0,915 berarti seluruh variabel bebas penelitian memiliki kontribusi sebesar 91,5% atas setiap perubahan yang dialami oleh variabel terikat. Seluruh variabel bebas secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
Terus hasil uji hipotesis pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri. Di sini berdasarkan hasil di atas di tabel dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan PKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan besaran pengaruh sebesar min 0,574. Yang kedua, fleksibilitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan besaran pengaruh sebesar 0,181. Yang ketiga, kekuatan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan besaran pengaruh sebesar 0,266. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan PKM itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang artinya semakin besar penerapan kebijakan dilakukan, maka profitabilitas UMKM akan semakin rendah. Yang kedua, fleksibilitas produk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang artinya semakin besar tingkat fleksibilitas produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar profitabilitas UMKM. Yang ketiga, kekuatan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, artinya semakin besar kekuatan modal yang dimiliki, maka akan semakin besar profitabilitas UMKM. Keterbatasan. Yang pertama itu ada koefisien determinasi sebesar 91,5%, yang berarti masih ada 8,5% koefisien di luar variabel penelitian yang berpengaruh profitabilitas. Yang kedua, penelitian hanya dikhususkan pada kondisi usaha UMKM di masa pandemi COVID-19, sehingga tidak dapat dijadikan referensi bagi perkembangan UMKM di masa normal. Yang ketiga, penelitian hanya khusus UMKM, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk usaha pada skala menengah dan besar. Saran untuk penelitian mendatang, yaitu yang pertama ada disarankan untuk dapat menambah variabel bebas lain yang mempengaruhi profitabilitas UMKM, sehingga koefisien determinasi penelitian itu dapat mendekati nilai 100%. Yang kedua, disarankan untuk menambah cakupan responden dengan menambahkan usaha skala menengah, sehingga dapat menggambarkan profitabilitas untuk seluruh skala usaha yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya review sebentar ya. Iya, Pak. Ini kan simulasi ya. Dari awal ya. Oke. Ini sudah. Ini ya artinya sudah jelas bagaimana si penulis ya, si penyusun skripsi ini, tugas hari ini menyampaikan isu dan masalah penelitian. Kenapa kamu menulis ini ya? Jadi ini harus dikuasai benar, karena nanti reasoning yang paling penting itu di sini. Karena penguji nanti akan menanyakan
alasan kenapa kamu meneliti hal tersebut. Begitu ya. Ya, Pak. Ini harus dikuasai benar ini, isu dan masalah penelitian. Jadi sebenarnya isunya itu kan, jadi di masalah penelitian atau di rumusan masalah ya, atau nanti di pendahuluan, itu kan si peneliti ngomong pertama itu terkait masalah penelitian. Masalah penelitian itu bisa muncul dari yang namanya fenomena, ya, atau bisa muncul juga dari inkonsistensi penelitian terdahulu. Itu ya. Jadi pas ngomong di masalah penelitian, masalah itu bisa karena ada fenomena gap. Fenomena gap itu antara harapan dengan kenyataan itu tidak sinkron, ya, atau tidak sesuai. Jadi ada fenomena gap. Fenomenanya, harapannya seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa. Itu ya. Itu fenomena gap. Nanti kamu coba bahasakan dengan bahasa kamu sendiri untuk menjelaskan pada saat presentasi di hadapan penguji. Itu ya, fenomena gap. Kemudian ada yang namanya riset gap. Riset gap itu ada inkonsistensi ya, dari penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang profitabilitas UMKM itu hasilnya bagaimana? Apakah konsisten hasilnya, ya, atau ada inkonsistensi? Nah, harusnya kamu juga menjelaskan itu, ya, menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di slide belum ada ya. Oke, nah, itu catatan. Nanti silahkan dibahasakan dengan bahasa kamu sendiri ya. Dan kemudian ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian harus konsisten atau harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah ada 3, ya, kalau rumusan masalah ada 3, berarti tujuan penelitian juga harus ada 3, begitu ya. Karena tujuan penelitian adalah menjawab penelitian. Menjawab manfaat penelitian, menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, hipotesis, itu harus sesuai ya. Nah, ini kontribusinya. Kontribusi itu kan manfaat penelitian, ada praktis, ada teoritis. Nah, praktisnya bagaimana, teoritisnya bagaimana. Itu ya. Nah, ini catatan lagi di landasan teori, ya, di landasan teori itu belum ada teori yang mendasari penelitian. Maksudnya begini, kamu kan akan menguji pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat terhadap profitabilitas UMKM, akan menguji fleksibilitas produk terhadap profitabilitas UMKM, dan akan menguji komponen modal, ya, benar ya, atau struktur modal terhadap profitabilitas UMKM pada masa
COVID-19. Nah, teori yang melandasi kamu akan melakukan pengujian itu apa? Ya, grand teorinya apa? Ya, grand teori atau teori yang mendasari. Ini belum ada. Jadi, ketika kamu membuat kerangka penelitian atau model penelitian, itu pertama dasarnya dari teori. Ada teori yang mendasari. Ya, teori yang mendasari pengaruh pembatasan kegiatan bermasyarakat terhadap profitabilitas UMKM. Nah, selain dari teori, juga ada dari penelitian terdahulu. Nah, kemudian setelah penelitian terdahulu baru alasan dari penulis, alasan dari peneliti, alasan dari kamu yang mau melakukan pengujian. Jadi reasoning, ya, reasoning atau logika berpikirnya, logika berpikir, ya, logika berpikir dari si penulis. Kenapa pembatasan kegiatan masyarakat itu negatif, signifikan mempengaruhi profitabilitas UMKM. Ya, itu logika berpikirnya dari penulis bagaimana. Sama halnya nanti fleksibilitas produk terhadap profitabilitas UMKM. Kemudian komponen modal atau kekuatan modal terhadap profitabilitas UMKM. Begitu ya. Oke. Ini nanti juga sekalian saja. Ini kan dipisah ya. Ini dipisah. Oke, ini negatif. Ini kan negatif, ini positif kan ya? Iya. Oke, nanti ditambahkan. Nah, ini kan dipisah nih. Ya, kalau bisa sekalian aja di sini. Ya, ini dikasih tanda negatif, ini dikasih tanda positif, ini dikasih tanda positif. Nah, ini kan hipotesisnya kan ya, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini kan ya, kebijakan PKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas PKM. Profitabilitas UMKM kan, bukan PKM nih. Ya. Nah, ini. Kemudian ini juga sama nih. Profitabilitas PKM. Harusnya kan UMKM kan? Salah, Pak. Oke. Nah, nanti dicek lagi. Kemudian metode penelitian dan teknik analisisnya. Oke, ya. Ini mungkin teknis analisisnya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya. Teknik analisisnya ada uji validitas reliabilitas, uji asumsi klasik, ada uji analisis regresi linear berganda. Coba nanti kamu baca-baca terkait teknik analisis ya. Nanti untuk persiapan kalau nanti mau daftar sidang skripsi ya. Ini hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang saya tanyakan, ini kamu pakai bukunya siapa? Ya. Aturan terkait ini, yang Cronbach's alfanya lebih besar dari 0,5, ya pakai bukunya siapa, kemudian tahun berapa, hasil uji validitasnya juga terkait nilai KMO yang lebih besar dari 0,5, dengan loading faktor lebih besar 0,4, ya. Ini pakai bukunya siapa, tahun berapa? Siapa tahu sudah diupdate, ya. Siapa tahu sudah diupdate. Barangkali nanti ditanyakan oleh penguji. Itu ya. Ini jadi catatan ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian ini deskripsi
variabel. Jadi gambaran variabelnya ya, profitabilitas UMKM. Nah, ini kan nilai rata-rata ini kamu ngitungnya bagaimana? Ini harus dikuasai. Ya. Nilai rata-rata ini kamu ngitungnya bagaimana? Kamu harus menguasai. Siapa tahu nanti kamu ditanyakan karena kamu di sini menjelaskan. Secara keseluruhan responden menilai kemampuan profitabilitasnya pada masa pandemi Covid cukup rendah. Nah, kategori rendah, sedang, tinggi, ya, itu kamu membuat kategorinya bagaimana? Gitu ya. Kenapa kemudian ini kan muncul juga perhitungan nilai rata-rata ya. Kamu harus menguasai ini ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sama juga yang kebijakan PKM. Pembatasan kegiatan masyarakat ya. Ini kan juga nih, kamu menghitung nilai rata-rata, kemudian kamu menjelaskan itu. Berarti kan sebenarnya kan ada patokan, ada standar, kalau rendah bagaimana, kalau sedang bagaimana, kalau tinggi bagaimana, begitu ya? Iya, Pak. Ya. Begitu juga fleksibilitas produk dan kekuatan modal. Sama ya, ini harus dikuasai. Hitungnya bagaimana, kemudian kamu bisa menyimpulkan gambaran masing-masing variabel tersebut. Itu ya. Iya, Pak. Nah ini tadi kok lama gimana menjelaskan ini? Lupa. Lupa, loh kok lupa? Kan kamu, nih sekarang saya tanya, kamu ngerjakan sendiri atau ada yang bantu? Ada yang bantu, Kak. Siapa? Mbak sama saudara. Mbak sama saudara, oke. Saudara semua sih, saudara sepupu. Masih saudara sepupu, oke. Nanti minta dijelaskan Ya. yang detail ya, ketika mau persiapan Ya. pengujian ya. Kamu nggak Ya. ngerentalkan kan ya ini ya? Enggak. Nggak, Bantu oke. sama Mbak sepupu. Ya, artinya diajari sama Mbak sepupu ya. Ada 2 ya. Ya. Oke, Ya. nanti minta diajari biar bisa maca hasil seperti ini. Ya. Kayak tadi kan lama ya, nunggu lama. Cara macanya bagaimana gitu ya. Ya. Oke. Karena nanti kamu akan dicecar sama penguji di situ. Gitu ya. Ya, Pak. Nanti disiapkan. Ini juga ya. Ini juga. Oke, ini enggak ada masalah yang menjadi oke, ini juga. Nah, yang terlewat adalah model regresinya. Model regresinya terlewat. Maksud enggak? Model regresinya, kamu kan di proposal ada model regresinya. Tapi di hasil dan pembahasan kamu tidak menyantumkan model regresinya. Yang Y sama dengan ya konstan atau Y sama dengan alfa plus B1, B2, B3 plus error. Kamu tidak menampilkan di sini. Nah, ini nanti kamu ditanya sama penguji kalau nggak lengkap ini ya. Nanti ditambahkan model regresinya, hasilnya yang Y sama dengan alfa plus B1, B2, B3 plus error itu ya. Angka-angka ini kan hasilnya dari situ ya. Nah, ini kamu belum ada modelnya. Ya. Ya, Pak. Nanti dilengkapi.
Terus di keterbatasan. Ini jangan dijadikan keterbatasan ya, yang poin 1 ini. Ini nanti malah mengurangi mengurangi manfaat penelitian yang kamu lakukan ya, yang poin nomor 1 ini. Poin nomor 1 terus yang poin nomor 1 jangan diikutkan ya, ini mengurangi. Kamu coba baca kaitannya koefisien determinasi ya. Itu yang bagus yang bagaimana? Ya. Kaitannya koefisien determinasi yang bagus yang bagaimana? Nanti ini yang poin nomor 1 jangan diikutkan ya. Yang keterbatasan nomor 3, coba nanti kalimatnya biar lebih jelas ya. Berarti diperjelas gitu ya, Pak? Ya, yang ketiga. Yang 2 oke lah, nggak masalah. Nah, yang 1 jangan ya. Yang 1 di-delete aja ya. Ya. Nah, ini yang caranya juga ya. Caranya yang 1 di-delete. Gitu ya. Oke, ini kan PowerPoint-nya. Yang di naskahnya ya, yang lengkap ini ada ada yang harus diperbaiki. Ini saya tampilkan ya yang harus diperbaiki ya. Nah, kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, udah. Ya. Sudah ya? Ya. Nah, ini ada catatan ya. Kita langsung ke ini saja, ke pembahasan hasil dan pembahasannya ya. Nah, ini hasil validitas reliabilitas. Ini yang sumber, ini diganti aja ya. Data diolah tahun 2020 gitu ya, jangan kayak gini ya. Terus tadi kaitannya, nah ini nilai KMO sama loading faktor, terus Chromebase alfanya. Itu kamu dasarnya pakai bukunya siapa, pasti nanti ditanya sama penguji itu. Karena kan misalnya kalau pakai bukunya Pak Imam Ghazali yang terbaru, apakah 0,7, 0,8 bahkan ya. Kalau di sini kan kamu menjelaskannya baru loading faktor 0,4 sama Chromebase alfanya 0,5. Ya, siapa tahu nanti itu sudah ada pembaharuan ya. Jadi apakah di 0,7 ya. Nanti kamu pasti disuruh jelaskan ini ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, ini sudah ada terus.
Nah, ini yang di gambaran variabel penelitiannya. Ya, kamu ngitung nilai ini, hitungnya caranya bagaimana, kemudian kenapa bisa menyimpulkan hal yang demikian. Ini juga harus dipelajari. Ya. Jadi kamu kuatkan di sini, ini cara ngitungnya gimana, terus kenapa kamu bisa membuat kesimpulan seperti ini. Kalau profitabilitasnya rendah, itu bagaimana, kemudian profitabilitasnya sedang, tinggi, itu bagaimana ya. Nah, kamu itu buatnya ada dasarnya atau memang kamu langsung buat sendiri seperti itu, gitu ya. Nah, sama untuk yang ini persepsi UMKM terhadap kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, ini cara ngitung ini, nilai-nilainya itu juga bagaimana. Kalau misal tadi katanya dibantu sama saudara sepupu, ya. Nah, kamu minta diajari sampai benar-benar tahu detail gitu ya. Itu terus diuji asumsi klasik tadi kamu masih kebingungan ya. Iya, Pak. Cara membaca hasil uji normalitasnya, terus cara baca hasil uji multicolnya sama heteronnya, terus kenapa di sini tidak ada uji autokorelasi. Ya, siapa tahu ada penguji yang ini kan menanyakan seperti itu, kamu harus tahu, harus bisa jawabnya. Kenapa ini tidak ada uji autokorelasi? Karena kan uji asumsi klasik biasanya ada 4 itu, tapi kenapa di sini tidak ada uji autokorelasi? Kenapa? Nah, ya, coba nanti tanya sama saudara sepupunya ya. Makanya kan ini tadi saya tanya, kamu ini analisis datanya ya, itu direntalkan atau dibantu sama teman atau saudara gitu ya. Nah, ini itu ya. Ini kan saya rekam, nanti saya kirim rekamannya, nanti silakan diputar-putar. Jadi nanti bisa buat persiapan kalau mau ujian ya. Terus oke, ini sudah. Nah, ini tadi di PowerPoint belum ditambahkan ini. Nah, ini hasil analisis regresinya kan ini. Tadi di PowerPoint ya, pas presentasi itu belum ditambahkan. Nanti ditambahkan ya, model ininya. Ya. Kemudian harusnya di pembahasan ini ya, harusnya di pembahasan ini kamu jelaskan satu persatu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau kamu ini masih global dan minim sekali. Ya, masih global dan minim sekali. Harusnya kamu jelaskan. Pertama yang harus dijelaskan adalah di pembahasan ya, pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat terhadap profitabilitas UMKM. Itu pembahasan yang pertama, karena kan kamu akan meneliti itu kan. Terus pembahasan yang kedua, pengaruh fleksibilitas produk terhadap
profitabilitas UMKM. Kemudian yang ketiga, pengaruh kekuatan modal terhadap profitabilitas UMKM. Harusnya di pembahasan ada 3 pembahasan tersebut agar sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis penelitiannya. Tujuan penelitiannya kan kamu menyampaikan demikian, hipotesis juga menyampaikan demikian. Maka di pembahasan ya kamu juga harus menyampaikan demikian. Gitu ya. Ini penting. Pentingnya kan penelitian adalah di pembahasannya. Karena di pembahasan di situ ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh si peneliti dari apa yang sudah diteliti. Itu ya. Nah, bagaimana urutan-urutan menyusun pembahasan? Itu ya. Urut-urutan menyusun pembahasan. Pertama, hasilnya bagaimana? Yang pertama, hasilnya bagaimana? Di pembahasan, ya, hasilnya bagaimana? Setelah hasilnya bagaimana, sesuai dengan teori yang mendasari atau enggak? Ya, sesuai dengan teori yang mendasari atau enggak? Kemudian yang ketiga, yang perlu ditulis di pembahasan, mendukung atau tidak mendukung penelitian terdahulu. Nah, jadi penelitian yang kamu lakukan itu mendukung atau tidak mendukung penelitian terdahulunya. Nah, baru yang keempat nanti ada alasan dari peneliti. Gitu ya. Nah, jadi ada 4 poin yang harus ditulis di pembahasan. 4 poin untuk 3 tujuan. 4 poin untuk 3 tujuan. Atau 4 poin untuk 3 hipotesis yang akan diuji. Ya, atau yang sudah ketahuan hasil ujinya. Yaitu pengaruh PKM terhadap profitabilitas, pengaruh fleksibilitas produk terhadap profitabilitas UMKM, dan pengaruh kekuatan modal terhadap profitabilitas UMKM. Itu ya. Oke, itu saja. Ya, nanti silakan. Oh ya. Ini nanti bab 1 sama bab 5-nya dikirimkan ke email yang sudah saya kirim ya untuk dicek plagiarism checkernya, untuk cek plagiasi. Karena syarat untuk mendaftar sidang skripsi hasil plagiarism checkernya adalah maksimal 20%. Kalau lebih dari itu belum bisa daftar sidang skripsi ya. Kamu aslinya mana? Kendal, Pak. Kendal. Ya. Oke. Coba kalau misalnya kamu tahu Pak Andi? Pak Andi yang mana ya, Pak? BAK. Sekarang di BAK. Mas Yogi tahu nggak? Mas Yogi tahu. Nah, punya kontaknya Mas Yogi? Kayaknya enggak ada, Pak. Oke, nanti saya kasih. Ya, nanti kamu kirim bab 1 sampai bab 5-nya. Ya. Ya, untuk dicek plagiarism checker ke email tersebut. Tapi pas ngirim, dikasih judul. Ya, judulnya apa? Terus namamu. Terus bab 1 sampai bab 5. Ya.
Bab 1 sampai bab 5. Dalam satu file ya, jangan terpisah-pisah dalam satu file. Untuk dicek plagiarism checker. Iya, Pak. Sekalian tanya bagaimana syarat-syarat mendaftar sidang skripsi. Ya. Apa saja yang diperlukan. Ya. Nah, nanti biar revisi, misalkan ada revisiannya sambil jalan gitu ya. Karena saya lihat nggak ada yang, tidak ada yang fatal, ya, tidak ada yang fatal dalam penelitian ini. Jadi silakan langsung didaftarkan saja, tapi sekaligus dipahami betul ya urutan-urutan kamu dalam menyusun skripsi ini. Mulai dari merumuskan masalah, ya, teori yang mendasari, metode penelitian yang digunakan, kemudian bagaimana sampel yang digunakan, teknik pengambilan sampelnya, analisisnya bagaimana, ya, sampai kamu menjelaskan hasil dan pembahasannya. Itu harus dikuasai dengan matang ya. Nanti mungkin kita bisa simulasi lagi, sekali lagi, sama memperhatikan waktu yang diberikan dari kampus. Berapa waktu yang diberikan untuk mempresentasikan penelitian kamu atau skripsi kamu. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Berarti Pak mau tanya yang sumber dari hasil analisis penelitian itu tadi diganti dengan data diolah 2020 gitu. Ya. Jadi semuanya ya. 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 Sudah, Pak. Oke. Nah, lebih itu, ini nanti videonya saya kirimkan. Silakan diputar-putar ya. Diulang-ulang untuk belajar sama revisi ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu, terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.